Oke, shalom pagi semuanya. Oh, bersyukur, kita berterima kasih kita boleh bertemu lagi pagi hari ini. Kita bersatu di dalam Tuhan. Dan terus saya mau meneguhkan ketika kita berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di antara kita. Dan saya percaya kehadirannya mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, dan mendatangkan berkat. Karena sungguh Dia adalah Allah, Alfa dan Omega. Dia yang awal, Dia akan tetap ada sampai selama-lamanya. Seperti kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih buat penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini, karena Engkau Allah yang setia, yang terus menyertai hidup kami dari awal sampai akhir, bahkan sampai selama-lamanya. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sedetik pun Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau melingkupi kami dengan tangan kuasa-Mu. Engkau menaungi kami dalam segala keadaan kami, sehingga kami tetap tenang di dalam Engkau. Sebab itu kami mau bersyukur, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, sebab Engkau layak untuk dipuji, Engkau layak untuk disembah. Bersyukurlah, sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berguna
Kami bersyukur. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, sebab perbuatan-Mu yang besar, sebab perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Sebab penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami. Kami bersyukur. Kami boleh hidup hari ini karena anugerah-Mu. Sebab Engkau yang selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau yang selalu bertindak berikan pertolongan bagi kami. Dan pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dengan rasa bangga karena memiliki Bapa yang seperti itu. Kasih
katakan sekali lagi, Engkau ada Tuhan. Engkau ada bersamaku, ya haleluya, di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkanku sendiri. Ada kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sebab itu kami mau terus bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin, amin, amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, haleluya, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah dalamku. Betapa hati kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu yang besar yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang seperti-Mu, Alfa dan Omega. Engkau yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Bahkan bukan saja sekedar Engkau ada dalam hidup kami, tapi Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan pemeliharaan-Mu yang sempurna, Engkau nyatakan perlindungan-Mu yang ajaib. Engkau berikan semua yang terbaik bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada sampai pagi hari ini. Kami bersyukur buat perkenanan-Mu atas hidup kami. Kami sadar itu bukan karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Karena Engkau
Engkau sangat mengasihi kami. Sebab itu Bapa bawa kami juga semakin mengasihi Engkau, sehingga kami tidak mencintai dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Sehingga kami terus mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Karena kerajaan-Mu yang datang dan memerintah atas hidup kami. Engkau Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Dan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Sehingga di dalam hidup kami mengalami surga itu nyata dalam rumah tangga kami, dalam bisnis, pekerjaan, pelayanan kami, di dalam seluruh aspek hidup kami. Tetaplah Engkau selamanya menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Sebentar kembali kami mau belajar kebenaran firman. Kami mau menerima dengan hati yang lemah lembut, dengan kerendahan hati. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, dan untuk kami melakukan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ramli. Ya, salam semuanya. Ya, hari ini dengar suara saya? Dengar ya. Nah, hari ini kita saat teduhnya dari Matius 7 ayat 24 sampai 25. Nah, saya baca dulu 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini ayat yang begitu terkenal ya. Bahkan lagu sekolah minggunya ada. Tapi ketika saya renungkan, nah kita seringnya hanya berfokus pada mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Dan kalau ayat 26-27-nya mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, waktu saya renungkan kembali, intinya bukan itu. Itu adalah akibat, bukan sebab. Ya, itu akibat. Mendirikan rumah di atas batu itu adalah akibat, hasil. Hasil daripada apa? Yaitu setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ternyata inti daripada ayat ini adalah melakukan. Nah, waktu saya renungkan lagi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, lalu saya pikir perkataan Tuhan yang mana ya? Perkataanku ini bahasa Indonesia ini kan berarti deket gitu. Ternyata ini kan perikop terakhir dari Matius 5, 6, dan 7. Ternyata perkataan Yesus yang mana? Yaitu yang di pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Nah, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, yang saat teduh kita mulai dari pasal 5, pasal 6, pasal 7. Nah, ini Yesus itu waktu itu dia bicara untuk orang banyak, bukan hanya kepada murid-muridnya. Ya, waktu saya kembali ke pasal 5, saya baca kemarin itu, Yesus itu bukan bicara hanya kepada murid-muridnya, tapi kepada orang banyak. Ini khotbah di atas bukit. Kepada 5.000 orang. Ya, iya Pak. Kepada 5.000. Kalau nggak salah kami pernah waktu ke Yerusalem ke gereja itu juga ya. Nah, setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Nah, ternyata setiap kita yang sudah saat teduh mulai dari pasal 5, 6, dan 7 mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi inti daripada ayat ini sebenarnya
di melakukannya. Nah, saya selama ini mungkin karena ada lagunya waktu sekolah minggu ya, dikatakan yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya pikir itu sebab sehingga tidak rubuhlah rumahnya dan segala macamnya. Ternyata ketika kita melakukannya, melakukan firman Tuhan yang di atas, bagaimana kita doa Bapa kami, bagaimana kita mentransformasi hati kita. Ini kan ayat pasal 5, 6, 7 ini tentang hati semuanya. Tentang hati, tentang dasar orang percaya kepada Yesus. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa setiap kita harus melakukannya. Kalau tidak melakukannya, maka kita seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Nanti untuk besok itu sebenarnya. Tapi itu akibat sebenarnya. Akibat. Nah, jadi iya ya. Seperti Pak Heri bilang bahwa kita harus berulang-ulang membahas, merenungkan, membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan ini. Nah, yang saya dapat, apa kendala kita melakukan firman? Ya, apa kendalanya setiap orang yang sehingga kita tidak melakukan firman Tuhan itu, atau yang pasal 5, 6, dan 7 itu, ya ada banyak faktor, Nah, jadi salah satunya mungkin ego kita, kemalasan kedagingan kita, dan mungkin kita masih hidup dalam dosa, sehingga membuat kita tidak berani datang kepada Bapa. Seperti itu. Nah, kalau di Amsal dikatakan, Amsal 6 ayat 21, tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap pelicikan lidah perempuan asing, dan lain-lain ya. Nah, jadi ternyata firman Tuhan itu bagaimana supaya kita bisa melakukannya dengan otomatis, kan begitu. Karena seperti kita tahu bahwa singa itu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Kapan kita lengah, dia bisa terkam kita. Nah, jadi kita tidak tahu kapan permasalahan akan terjadi dalam hidup kita. Nah, ya bisa aja pagi-pagi kita enak-enakan sama suami, baik-baikan, tapi bisa aja 5 menit kemudian kita bisa konflik. Nah, yang paling penting kan respon hati kita itu cepat gitu. Nah, bagaimana kita mau cepat respon dengan benar kalau tidak ada firman di dalam hati kita? Nah, penting sekali kita membaca firman, merenungkannya, dan yang saya lakukan biasanya itu saya ngobrol dengan Tuhan itu di hati saya. Saya ngobrol, baik ada masalah, baik ada berkat, saya ngobrol. Tuhan, kalau Tuhan di posisi kayak gini gimana ya? Maksudnya apa ya pendapatmu Tuhan ketika masalah begini? Saya tuh memang suka ngobrol sama Tuhan, berdialog gitu. Karena pernah saya baca buku waktu masih belum menikah ya, dialog dengan Tuhan itu. Jadi ngobrol seperti sahabat, seperti bapak. Saya ngobrol gini, Tuhan aku lagi kesel ini sama suamiku Tuhan. Dia nggak begini. Saya ngobrol. Lalu nanti Roh Kudus banyak ngomong sama saya. Kadang kan kita bantah juga, kadang kita berargumentasi ya sama Tuhan ya. Tapi saya tetap ngobrol. Dan kalau saya sudah mulai bandel, dalam tanda kutip, bandel lah, pokoknya bandel melawan, pokoknya nggak mau itu, saya nggak usah dinasihati. Saya baca firman, pasti firman itu yang menegur saya. Kalau saya semakin dinasihati, semakin banyak jawab saya. Tapi ketika firman udah menegur saya, wah, nggak bisa lagi ngelak. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita melakukan firman itu? Pertama, firman itu harus kita simpan dalam hati kita. Kita terima, seperti doa Pak Iri tadi, terima dengan lemah lembut, terima dengan rasa haus dan lapar. Lalu Tuhan kan mengumpamakan kita seperti domba. Kenapa nggak seperti anjing? Anjing itu tangkas, anjing itu setia, anjing itu melindungi. Tapi seperti domba yang lemah, yang mesti dituntun. Karena domba itu memang biak, makan dan ketika istirahat mengulang lagi dia mengunyah.
Jadi Tuhan mau seperti itu kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, dimanapun kita, mau sebagai apapun kita lagi nyetir, kita lagi nyuci, kita lagi masak, kita bisa merenungkan firman Tuhan. Sepatah kata, sepatah kata, kalau Tuhan udah berbicara dalam hati kita, kita renungkan, itu bisa banyak mengubah hidup kita. Jadi pertama kita supaya bisa melakukan firman Tuhan itu dengan otomatis ya, jujur aja kita hidup di dunia ini penuh dengan permasalahan. Permasalahan dengan suami, dengan anak, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan jemaat, dengan teman komsel, dengan bisnis kita, banyak permasalahan. Tapi ketika kita menyimpan firman itu dalam hati kita, memeliharanya, merenungkannya, mengunyahnya, respon otomatis itu kemungkinan besar bisa terjadi. Bukan berarti kita itu jadi seperti Satria Baja Hitam, langsung berubah. Enggak. Hati kita itu gampang Tuhan ubahkan. Mungkin dalam bertengkar nih sama suami, gitu. Tapi ketika beberapa waktu kemudian Tuhan ngomong, hati kita lembut. Jadi kita bisa memaafkan suami atau kita bisa minta maaf begitu. Nah, jadi Tuhan mau setiap orang itu tidak hanya mendengar, tapi harus menyimpan firman itu dalam hatinya, membangun hidupnya di atas firman itu, supaya apa? Supaya ketika badai hidup datang, kita tidak roboh. Nah, tadi ketika doa, saya teringat dengan masa antikris. Ya, kenapa orang takut dengan masa antikris? Karena dia tidak membangun hidupnya di atas dasar firman. Dia hanya dengar. Ketika permasalahan datang, dia goyang, gitu. Kalau bagi saya antikris itu datanglah situ. Mau dipenggal lah, mau diapain lah. Satu, kalau memang Tuhan izinkan begitu. Tuhan kan tidak tinggal diam atas hidup kita ketika ada persoalan. Yang penting kita bangun hidup kita. Sekarang kita bangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan sehari demi sehari. Sedikit demi sedikit. Dalam hal mana kita belum menang? Misalnya dalam hal ini, dalam hal pengampunan. Kita baca aja tentang pengampunan. Lalu kita baca, kita berusaha, kita doa, melepaskan pengampunan atas orang yang menyakiti kita. Walaupun mungkin nggak gampang, tapi ketika kita mulai doa terus tiap hari, tanpa kita sadari kita udah mulai nggak benci lagi dengan orang tersebut. Nah, kita dalam hal apa ini? Dalam hal kasih, dalam hal memberi, kita bisa bangun hari demi hari. Bukan langsung spektakuler, langsung seperti malaikat kita, enggak. Jadi dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi inti daripada ayat ini sebenarnya melakukannya. Nah, ketika kita sudah melakukan firman Tuhan itu, dasar kita itu kokoh, dasar kita itu kuat. Misalnya pergaulan buruk. Kita lihat ayatnya, kita baca, kita renungkan. Kalau kita butuh orang, ada teman komsel kita, ada orang kita percaya, kita minta dibangun oleh dia. Sehingga kita bisa berhasil menang terhadap hal tersebut. Jadi kita harus membangun hidup kita. Membangun hidup kita itulah sama dengan melakukannya menurut saya ya. Ketika kita membangun hidup kita melakukan firman Tuhan. Nah, ketika itu sudah memenuhi hati kita, ketika permasalahan itu datang, kita tidak roboh. Nah, dikatakan bahwa manusia itu bisa dihakimi atau bisa dinilai oleh 4 hal. Kalau Paulus bilang di 1 Korintus 4 ya, dikatakan bahwa apakah aku dinilai oleh engkau? Apakah aku dinilai oleh pengadilan orang banyak? Apakah aku dinilai oleh diriku sendiri? Paulus bilang tidak, aku dinilai oleh Tuhanku. Jadi ketika kita kokoh, ketika kita sudah melakukan firman Tuhan, kita menyimpan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari tahap demi tahap, kita itu tidak goyah lagi ketika orang mau menilai kita bagaimana, atau budaya kita mengajarkan begini, padahal tidak seperti itu firman Tuhan bilang, dan kita tidak melakukannya, mungkin kita dicemooh, itu tidak menggoyahkan kita lagi.
Karena kita tahu yang menilai kita adalah Tuhan yang mengetahui isi hati kita. Kira-kira itu yang saya dapat tentang Matius 7 ayat 24 sampai 25. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Silakan, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Ramli. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Kita dapat pengajaran firman Tuhan, kita terima dengan rendah hati dan lemah lembut. Jadi seperti apa yang Ibu Ramli sampaikan, di akhir dari khotbah di bukit, Yesus memberikan dua pilihan. Baik hari ini maupun besok di dalam satu perikop. Dan tadi Ibu Ramli sudah sampaikan dengan detail, dengan jelas. Karena nanti hari Senin kita sudah mulai masuk ke Mazmur 119. Satu pasal yang wow, kita akan lihat bagaimana keuntungan-keuntungan yang akan kita peroleh kalau kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Nah, makanya kalau di ayat berikutnya, di dalam ayat yang ke-28, di situ ada kata-katakan setelah orang-orang itu mendengar, mereka takjub. Tapi saya berdoa berharap kita bukan cuma sekedar takjub kalau setelah dengar firman Tuhan, apalagi kalau hamba Tuhannya hebat. Makanya seringkali saya ngomong gini, kalau ada jemaat yang ngomong, Pak, khotbahnya bagus Pak ya. Oh, saya bilang khotbah itu akan jadi bagus kalau kamu lakukan. Public speaking-nya yang bagus. Nah, saya banyak orang hanya terpesona, hanya takjub dengan cara khotbahnya, bukan isi khotbah. Nggak salah kita belajar public speaking, Bapak Ibu, nggak salah. Saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar public speaking, bagaimana cara menyampaikan yang baik. Tapi sekali lagi, bagi setiap kita bukan cuma sekedar takjub. Apalagi Yesus di firman Tuhan dikatakan Yesus menyampaikannya dengan penuh kuasa. Tapi sekali lagi, bagian kita setelah mendengar firman, pilihannya dua. Kalau engkau mau jadi pribadi yang kuat, sederhana Bapak Ibu, Ibu Ramli tadi katakan, lakukan taat. Taat itu apa sih? Dari sekolah minggu sudah diajar. Taat itu dengar, lakukan. Titik. Itu akan membuat kita kuat. Makanya berulang-ulang saya suka baca Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh. Itu otomatis, itu sebagai akibat. Nggak usah dirancang. Akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman selamanya. Nah, ada poin penting yang Ibu Ramli tadi katakan, saya percaya dari Matius pasal 5 sampai 7, bukan berarti nggak ada yang kita lakukan. Sudah, yang sudah kita lakukan, terus kita lakukan jadi gaya hidup. Nah, yang belum, jadi Bapak Ibu boleh checklist lagi. Makanya saya katakan berulang-ulang baca Matius 5 sampai 7, terus buat daftar checklist Bapak Ibu. Mana yang sudah kita lakukan, ya conteng. Mana yang belum kita lakukan dan mau kita mulai belajar untuk jadi gaya hidup, lakukan. Proses, masih ingat prosesnya? Di 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Dengan sungguh-sungguh kita harus berusaha menambahkan atas iman kita kebajikan, atas kebajikan pengetahuan, di atas pengetahuan penguasaan diri, di atas penguasaan diri ketekunan, dan di atas ketekunan kesalehan. Baru jadi gaya hidup. Jadi saya berharap walaupun nanti kita sudah selesai baca Matius 5 sampai 7, saya berharap Bapak Ibu buat checklist. Kalau perlu diketik item per item, kan itu ada begitu banyak pengajaran. Kalau dalam sistem universitas, saya pikir inilah silabusnya dari apa yang Yesus ajar kemudian, dari apa yang kemudian rasul-rasul ajar. Semua bersumber di Matius 5 sampai 7, Bapak Ibu. Nah, kalau nanti dirinci itu, wah, bisa berapa item? Kita aja 2 bulan nih, berarti udah 60 item paling tidak. Tapi kan ada beberapa yang kita gabung jadi satu. Nah, jadi ada 60 buah atau karakter yang harusnya muncul. Murah hati, mengampuni, taat pada kehendak Bapa, enggak serakah, enggak munafik, apalagi tidak menghakimi. Banyak itemnya Bapak Ibu. Itu jadi silabus hidup kita harusnya. Nah, seperti Ibu Ramli tadi bilang, coba dicek mana yang belum kita lakukan. Terus ikutin proses. Karena kita jangan berharap mau jadi kuat. Makanya seperti Ibu Ramli tadi bilang,
Kenapa banyak orang takut antikris mau datang? Harusnya antikris datang berarti kan Yesus sudah mau datang. Harusnya kita nyanyinya dengan sukacita. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi, betapa senang hatiku. Nah, itu harusnya senang. Nah, kalau kita takut Yesus mau datang kembali, antikris mau datang, nah itu sebuah pertanyaan kekristenan kita seperti apa, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya percaya seperti apa Ibu Ramli tadi katakan, yuk kita membuat keputusan untuk kita melakukan. Sederhana kok yang Yesus ajarkan sebenarnya, nggak perlu ditafsirkan dengan rumit, Bapak Ibu. Teologis. Jadi tinggal lakukan saja, murah hati ya sudah, murah hati seperti itu Bapak Ibu. Nah tadi ada satu kata yang Ibu Rami katakan dan ingin saya singgung lagi, konflik. Makanya hari-hari kan kita diajar setiap hari. Kenapa setiap hari? Apalagi seperti Ibu Rami tadi, jangankan setiap hari. Paginya mungkin bisa doa orang deo sama-sama, sebentar lagi muncul konflik. Tapi ingat Bapak Ibu ya, konflik itu netral. Konflik itu adalah situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Nah kalau di PPN Bapak Ibu kita akan ngajar, paling tidak ada 3 perbedaan besar antara pria dan wanita, suami istri. Dalam hal gender aja udah memang berbeda, pria wanita itu nggak akan pernah jadi sama. Pola pikir dan pola perasaannya. Nah terus belum lagi latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, latar belakang keluarga, dan yang ketiga foto karakternya. Nah jadi setiap hari kita bisa ngadepin konflik, tapi seperti Ibu Ramli bilang tadi, kalau kita simpan firman Tuhan menjadi respon otomatis, ya mungkin sesaat responnya agak goncang, agak emosi. Tapi ketika firman yang dalam hati kita itu menguasai hidup kita, makanya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti yang saya katakan, bukan kehendakku yang jadi. Aman Bapak Ibu, kami mempraktekkan kebenaran ini dan kami nikmati rumah tangga kami. Kadang makanya saya sering ngobrol sama istri, saya bingung ya, rumah tangga tiap hari berantem gak karu-karuan, hanya hal-hal yang sepele, aduh. Tapi saya bersyukur dan saya meneguhkan, yuk praktek aja firman. Firman ngomong A, ya sudah A, nggak usah dibantah. Dan percayalah ada Roh Kudus dalam hidup kita. Alarmnya harus bunyi. Bagian kita adalah terus peka. Bukan cuma sekedar cari entertain, khotbah yang bagus, hanya menyenangkan telinga. Ingat, itu berarti hanya menjadikan khotbah itu dongeng bagi kita. Dan saya mendorong supaya setiap kita tidak hanya mencari khotbah yang bagus, tapi pahami isinya dan lakukan. Itu kata kuncinya. Karena kalau kita nggak lakukan, ayat berikutnya katakan, karena besok kan sudah hari Minggu kita nggak ketemu. Ya kita kan menjadi orang yang lemah. Waktu dengar firman Tuhan antusias, wah. Tapi begitu sampai rumah, jangankan sampai rumah, di jalan mau pulang ke rumah disalib orang, wah, sudah nggak karu-karuan. Tapi saya mendorong dan meneguhkan sekali lagi, yuk miliki kerendahan hati, kelemah lembutan. Kan forum kita pagi ini adalah tahapan menerima firman. Kan setiap hari kita harus 4M. Menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman, dan membagi firman. Nah pagi ini kan kita terima firman dengan rendah hati. Terus sepanjang hari ini kita renungkan, lakukan, terus kita bagi. Jadi biasakan catat Bapak Ibu, buat jurnal, apa yang kita dapat. Terus kita renungkan sepanjang hari, lakukan, dan bagi. Karena ketika kita membagi, mengajar, nah kita akan semakin kuat, ada feedback dalam hidup kita. Dan jadi terima kasih Bu Ramli, buat sharing firman-Nya luar biasa. Kita menerima dengan jelas sekali. Dan sekali lagi keputusannya di tangan kita. Sederhana, mau lakukan atau tidak. Kalau lakukan, akibatnya otomatis kita akan jadi pribadi yang kuat. Kalau nggak lakukan, itu tadi, kita akan mudah roboh, jatuh. Tapi saya berdoa, saya berharap setiap kita adalah pribadi yang kuat karena kita melakukan firman Tuhan. Oke, silakan kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan lagi.
Pak, saya Pak. Pagi hari ini saya diingatkan Tuhan, kalau kita tuh kalau ikut melakukan, otomatis kita tuh mengalami Pak. Jadi pada saat kita mengalami, otomatis kita bisa yakin kalau kita percaya gitu loh. Jadi pada saat serangan datang, kekhawatiran datang, kita bisa meyakinkan kalau oh ini tidak akan terjadi. Karena saya sudah melakukan dan saya sudah mengalami bersama dengan firman Tuhan. Contohnya gini, setiap firman yang datang, kalau kita terima sebagai pengetahuan dan tidak kita lakukan dan sampai kita meyakinkan, itu akan membuat kita tuh mudah goyah gitu loh. Dan saat serangan kekhawatiran datang menyerang kita, maka kita tuh rapuh dan seakan-akan langsung membuat kita tuh khawatir, langsung membuat kita tuh cemas. Nah, karena kita itu seperti Bu Ramli juga mengatakan kan, karena kita tuh tidak kokoh. Nah, karena kita tidak melakukan. Nah, jadi saya diteguhkan Tuhan hari ini yaitu melakukan supaya kita mengalami gitu loh. Ya, terima kasih Pak. Oke, ya. Bagus, Hengki. Jadi sama seperti Ibu Ramli tadi, saya mau mengingatkan sekali lagi, 87-95% hidup kita itu ditentukan oleh yang namanya respon otomatis. Dan respon otomatis itu sangat ditentukan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Makanya Ibu Ramli tadi bilang, firman itu harus disimpan. Makanya nanti di Mazmur 119 ada ayat katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku nggak berdosa. Nah, jadi setiap pagi kita terima firman, tapi seperti yang dibilang tadi, bukan cuma jadi sekedar pengetahuan, tapi gimana caranya renungkan, yang tadi Ibu Ramli gambarkan, setelah nanti sambil masak, iya ya, gimana hidup aku selama ini, kok cuma mendengar firman tapi nggak dilakukan. Tapi Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu Tuhan. Nanti siang lagi duduk sambil makan, iya Tuhan, aku memang harus melakukan firman-Mu Tuhan. Sampai malam mau tidur, buat penguasaan diri Tuhan. Aku mau hidup aku kuat Tuhan, sebab itu aku mau lakukan firman-Mu. Nah itu renungkan Bapak Ibu, yang bahasa Ibu Ramli tadi, mengunyah. Bukan langsung mentelan. Tapi sekali lagi saya mendorong setiap kita, buatlah keputusan hari ini, dengar firman Tuhan, lakukan. Baca berulang-ulang Matius pasal 5-7. Walaupun sekali lagi 3 bulan ke depan kita akan bedah satu persatu Mazmur 119, tapi Mazmur 119 itu hanya meneguhkan. Orang yang kalau taat firman Tuhan begini, orang yang kalau ikutin perintah Tuhan begini. Karena itu Mazmur, keren banget Bapak Ibu. Dari 160 atau 170 ayat itu, setiap ayat pasti ada kaitannya dengan firman. Kalau nggak salah cuma satu ayat yang tidak ada kata-kata yang menjurus ke firman. Ada titah, perintah, petunjuk, jalan, Taurat, janji. Wah, firman Tuhan dalam berbagai versi disebut. Tapi intinya ketika kita melakukan firman, wow, keren banget. Jadi sekali lagi saya mendorong setiap kita bukan cuma jadi pendengar seperti Yakobus katakan, kalau hanya jadi takjub, cuma pendengar tapi nggak lakukan, itu kita menipu diri sendiri dan kita nggak akan jadi pribadi yang kuat. Jadilah pribadi yang kuat. Kata kuncinya Ibu Ramli tadi katakan, melakukan. Dan saya percaya kita pasti bisa kok. Karena firman Tuhan itu nggak berat. Saya pernah tantang seseorang, "Tolong sebutin firman Tuhan mana yang menurut kamu berat untuk kamu lakukan." Sebutin aja satu persatu. Yang membuat berat itu sederhana, karena kamu nggak mau melakukan, titik. Karena prinsip dalam hidup tidak ada yang tidak bisa. Hanya mau atau tidak mau. Makanya harus mati ego. Harus rendah hati, mau lemah lembut. Rendah hati itu mau diajar, lemah lembut itu mau dibentuk. Tapi pagi hari ini kita diberi penjelasan, pencerahan. Kalau engkau melakukan, otomatis engkau akan jadi pribadi yang kuat.
Badai boleh datang, banjir boleh datang, apapun boleh datang, tapi respon otomatis kita itu akan benar. Oke, ini firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini. Yuk renungkan sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Dan pesan yang tadi saya katakan, saya ingatkan lagi, buat checklist dari Matius pasal 5 sampai pasal 7. Catat satu-satu Bapak Ibu. Mulai dari kata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Wah, dicek apakah hati kita ini hati yang miskin di hadapan Allah, yang merasa perlu terus dengan Tuhan, atau kita andalkan diri kita, sombong. Nah, coba di checklist satu persatu. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena disebut anak-anak Allah. Aku ini hidup ini bawa damai dan kemana-mana. Di checklist Bapak Ibu. Di rumah tangga aku bawa damai nggak? Atau aku buat berantem terus? Nah, checklist satu-satu Bapak Ibu. Nah, sampai benar-benar kita ngalami Tuhan secara dahsyat. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki selanjutnya. Pak Santo, ada mau disampaikan, Pak? Ya, tadi sebenarnya sudah disinggung sama Pak Heri di dalam Yakobus 1 ayat 22 itu kan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, biasanya kita tipu orang ya. Bukan tipu diri sendiri. Biasanya tidak pernah tipu diri sendiri. Tipu sana sini, tipsani. Ya dulu waktu saya di Palembang, ada satu tempat namanya Selapan itu, daerah Selapan. Itu nama terkenal tuh dengan tipsani. Saya bingung apa itu tipsani. Rupanya tipu sana sini, rupanya tipsani itu. Nah, kenapa di sini ayat firman menipu diri sendiri itu? Saya teringat juga dulu waktu anak sekolah mungkin ya. Jam kita stylenya kan jam 7.15 ya misalnya. Padahal itu jam 7 gitu loh. Nah, kita terkadang juga ini baru jam 7 ya. Nah, akhirnya apa? Hidup dalam bayang-bayang kita nih kan. Tidak jelas gitu loh. Jadi hari ini berkata ya kita pelaku firman. Tahu sedikit, lakukan sedikit. Tahu sedikit, lakukan sedikit ya. Nah, ini sangat bagus. Tadi apa yang Ibu Ramli sampaikan itu lengkap semua sebenarnya. Dan ya, mulailah kita praktek lah. Ya, praktek itu penting. Misal Tuhan ada jiwa-jiwa di sana, ayo praktek kita kunjungin atau apa gitu loh. Jadi seperti itu mungkin teman-teman. Kita sama-sama lah praktek. Saling melengkapi kita nih. Ya. Ya, demikian. Mau tambahkan sedikit, Pak? Oke, silakan. Ya, jadi ketika kita merintis itu Pak ya, beberapa kali saya jalan sama Pak Santo ya. Jadi kita katakan harus menemukan orang damai, kita harus memuridkan, begitu ya. Nah tapi kadang kan apa yang kita lakukan, kadang kita tidak mendapatkan respon yang seperti yang kita pikirkan begitu ya. Nah, jadi firman Tuhan luar biasa, dari awal dibilang seperti menabur benih. Ya, setelah ditabur harus dirawat, dipupuk, ya sampai dia bertumbuh begitu ya. Nah, kebanyakan dari kita ini kan waktu menabur benih juga ya, waktu bersama-sama bertemu dengan orang-orang di mana di marketplace begitu ya, kita kepinginnya ini orang kok udah dikasih tahu kok nggak mau berubah begitu ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus punya mental seorang petani ya, bukan seorang sales ya. Kalau orang sales itu kan tawarkan sekali, kalau nggak mau ya sudah tinggalin aja begitu ya. Tapi kalau seorang petani itu kan kita harus sabar, kita harus pupuk dia, kita harus bagaimana benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh begitu ya. Jadi yang paling penting itu mental petani gitu loh ya. Mental petani itu sabar, ulet, terus menerus dilakukan begitu ya. Nah, terakhir itu masalah melakukan. Kadang kita di lapangan lihat ini orang kadang sudah ini ya, tapi kok dia kok apa ya? Kok tidak mau melakukan begitu ya. Nah, ini saya melihat bahwa dalam hal melakukan, saya melihat bahwa kita melihat seperti seorang bangunan, seorang tukang bangunan. Nah, seorang tukang bangunan itu yang paling penting fondasinya sebenarnya ya. Nah, kebanyakan dari kita kan yang penting kelihatan bangunannya bagus, ya tapi
fondasinya nggak ada. Jadi fondasi itu bicara tentang apa? Bicara tentang kalau dia memang fondasinya itu firman Tuhan, dia pasti mau melakukannya begitu ya. Makanya kadang banyak orang yang takut ya, misalkan kita merintis ke dalam-dalam, kita ajak, kok nggak ini gitu ya. Ya mungkin karena fondasinya bukan firman Tuhan begitu ya. Fondasinya memang sama-sama kita melayani, tapi fondasinya bukan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ini tukang bangunan yang benar atau enggak, asal-asalan aja begitu ya. Kalau tadi mental seorang petani, yang ini sekarang dalam hal melakukannya itu, kita melihat bahwa tukang bangunan yang benar itu dilihat dari pondasinya. Jadi ketika masalah datang, dia nggak khawatir, dia tetap bisa maju melayani bersama Tuhan. Mungkin itu, Pak. Oke. Oh ya, satu info saja. Ya puji Tuhan, saya sudah dapat konfirmasi Bang Sakti sudah negatif. Jadi semua sudah ya, baik Ibu Linda, terus anaknya, Bang Sakti suami istri, semua udah negatif ya puji Tuhan, supaya Tuhan pulihkan dengan sempurna. Amin. Oke, kita tutup dalam doa. Oke, silakan Nilam. Oke, mari kita. Halo, kedengaran enggak kok? Halo, kedengaran enggak kok? Tes. Dengar. Oke. Baiklah, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami juga bersyukur buat firman hari ini, kiranya kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap tinggal dalam hati kami. Tuhan, kami bersepakat menyatukan hati kami berdoa buat Albert Tuhan, teman kami di Komsel Kasih. Jamah ginjalnya dan darahnya agar normal dan sehat kembali. Dengan bilur-bilur-Mu, kami percaya ada kesembuhan buat Albert, karena Engkau Allah penyembuh bagi kami. Kami juga berdoa dengan tiada hentinya buat hamba-Mu Buyung Christian, agar dapat bekerja kembali di maskapai penerbangan. Engkau bukakan jalan baginya dan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi Buyung Christian. Doa kami juga menyertai Pak Simon Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, lambung Pak Simon sehat. Karena kami tahu tubuh kami baik-Mu. Seperti juga tubuh Pak Simon Tuhan. Kiranya Engkau sembuhkan dan sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga bersepakat bersatu hati berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Baik dalam pemerintahan pusat maupun di daerah-daerah. Engkau berkati bangsa kami, Presiden dan Wakil Presiden, juga menteri-menteri yang bertugas, dan seluruh jajaran pemerintahan kami. Engkau jauhkan dari roh-roh pemecah belah, roh penghasut. Satukan bangsa kami Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Engkau berkati semua program-program pemerintah, juga vaksin yang sudah dijalankan. Tuhan campur tangan bagi bangsa kami, sehingga hanya Engkaulah Tuhan yang berdaulat, hanya Engkaulah Tuhan yang memberkati bangsa kami. Engkau lalukan corona ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada kesembuhan, ada penyertaan Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Dan dengan hati yang rindu kami juga berdoa buat Pelita Community Tuhan Yesus. Buat penatua dan gembala kami. Engkau berkati Tuhan keluarga hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Baik pelayanan, pekerjaan dan bisnis dari hamba-hamba-Mu ini. Tuhan, urapan-Mu Tuhan mengalir, memenuhi seluruh hidup hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tambahkan iman kami Tuhan, dan kuatkan kami, agar visi misi Pelita Community dapat tergenapi
dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat Pelita Community. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami boleh dengar firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Biarlah firman-Mu bukan kami mendengar saja, tapi melakukan firman-Mu Tuhan, melakukan 4M setiap hari Tuhan. Tuhan, lewat firman-Mu kami boleh ditegur, diajar Tuhan. Dan Tuhan kami boleh bertobat jikalau firman itu menegur kami Tuhan. Terima kasih buat semua yang hadir di Zoom ini. Tuhan berkati, anugerah dan kasih karunia melimpah-limpah Tuhan. Dan sebentar kami akan beraktivitas di akhir minggu ini. Tuhan sertai, lindungi kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami besok juga Tuhan akan ibadah. Tuhan juga siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah baik online maupun offline Tuhan. Terima kasih kami akan bertemu kembali di hari Senin. Kami akan bersekutu kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Selamat datang juga ada Cili Eng ini ya. Ya. Iya. Sampai ketemu hari Senin di saat teduh bersama kita dan di dalam ibadah. Baik ada yang hari ini Sabat maupun besok sepanjang hari Minggu. Kita boleh bertemu ibadah dan Senin kita kembali saat teduh bersama. Oke, Tuhan memberkati.